Halo, apa kabar sahabat Suara Kebenaran? Kembali bersama ADR TV di program Suara Kebenaran, program yang selalu menyuarakan kebenaran di tengah banyaknya fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Dan kali ini bersama saya Anastasia Putri. Sahabat kebenaran, kita tahu baru-baru ini Hasyim Joyo Hadikusumo membawa kabar baik. Sebagai utusan Presiden sekaligus adik dari Presiden Prabowo menyatakan adanya sumber dana yang luar biasa untuk tambahan anggaran APBN. Merujuk laporan dari Jaksa Agung Muda, ditemukan adanya potensi pemasukan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dana ini berasal dari denda dari 300 pengusaha kelapa sawit yang nakal, yang tidak memiliki NPWP dan rekening bank di Indonesia. Ini artinya selama ini banyak pengusaha yang tidak bayar pajak. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dalam bisnis kelapa sawit dan bagaimana cara optimalisasi penerimaan negara melalui non-pajak? Kita akan bahas dalam Suara Kebenaran bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio kita kali ini. Kami perkenalkan, yang pertama ada Mas Emerson Yunto selaku aktivis anti korupsi. Selamat siang Mas, apa kabar? Baik Mbak. Sehat ya? Sehat. Dan berikutnya ada Bang Uco Sky Kadafi selaku Direktur Center for Budget Analysis. Apa kabar Bang Uco? Baik sekali. Sehat ya? Sehat. Selalu semangat dong Bang Uco. Iya. Dan terakhir saya perkenalkan juga ada Mas Badiul Hadi selaku peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Apa kabar Mas Badi? Baik Mbak. Ya. Oke, ini gimana komentarnya dengan 300 triliun ini? Ya, saya kira itu potensi ya. Potensi itu bisa loss, bisa enggak, kan kayak gitu saja. Yeah. Yang penting tadi pemerintah dalam posisi ini, misalnya pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu harus punya base data yang betul-betul konkret ya. Dan misalnya ini kalau ini adalah hasil telaah yang dilakukan oleh BPKP maupun kejaksaan, itu harus clear betul, kan gitu. Jangan sampai justru ini akan menimbulkan problem baru bagi pengusaha kelapa sawit di Indonesia ya, karena ini kan semacam ultimatum kecil ya yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pengusaha sawit. Kalau enggak mau kita penjara, kan kayak gitu. Dalam tanda kutip kan begitu ya. Nah ini atau lebih baik bayar denda. Ya gitu. Atau lebih baik bayar denda. Nah dendanya itu kayak apa? Kan kita pakai itu denda bentuknya retribusi, pajak atau apa, itu harus clear dulu semuanya. Jadi komponen-komponen denda itu apa saja itu kan harus konkret, kan kayak gitu. Karena nanti kan mekanismenya ini kan akan masuk ke pendapatan negara, kan kayak gitu. Nah itu yang saya kira menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kemudian pemerintah betul-betul menyiapkan mekanisme yang lebih komprehensif terkait dengan analisis potensi 300 triliun dari sektor perkebunan sawit tadi itu kan. Kalau kita bicara tentang modus pengusaha nakal ini seperti apa sih dalam upaya untuk ngakalin ya, tidak punya NPWP dan juga tidak punya rekening bank di Indonesia? Mungkin ada data juga nggak modus-modusnya seperti apa nih, Mas Badi? Kalau modus mungkin Bang Emerson sebetulnya lebih paham ya. Cuman gini, kita bisa men-tracking ya validasi data misalnya. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita di sektor sawit itu kan sebenarnya dari tahun trennya kan menurun ya. Penurunannya itu sekitar 18,67% dari misalnya dari tahun 2023 ke 2024 ini. Artinya apa? Tadi terkait dengan potensi itu harus betul-betul diklarifikasi, divalidasi kan, karena tren neraca perdagangan yang turun ini juga sebenarnya juga menjadi indikasi gitu loh bahwa posisi pendapatan dari sektor sawit ini pasti juga akan terdampak dari itu kan, misalnya kayak gitu. Nah, kalau tahun 2023 saja misalnya yang bisa kontribusi ke APBN itu kan sekitar 25 miliar US dollar kan kayak gitu kan. Nah itu kan ya itu angka besar kan kayak gitu. Tetapi tadi ketika kemudian kita bicara modus ya, banyaklah modus yang bisa dilakukan ya. Pengemplangan pajak itu kan modusnya sebenarnya ya hanya itu saja kan kayak gitu. Misalnya dari total pendapatan kemudian di markdown sehingga kemudian bisa diturunkan pajaknya kan kayak gitu. Atau bisa jadi juga mereka mengakali luasan area dan macam-macamnya lah kayak gitu. Kalau perkebunan itu kan memang, perkebunan sawit itu kan memang akan jadi dilema ya. Makanya tadi pentingnya data perusahaan itu harus betul valid. Karena kan sawit kita ini kan ada yang dikelola oleh masyarakat,
ada yang dikelola oleh perusahaan. Nah, kayak gitu. Apakah yang misalnya potensi 300 triliun itu juga yang dikelola oleh masyarakat juga kan kayak gitu kan. Meskipun tadi bilang itu dari 300 perusahaan kan kayak gitu. Tapi kan di dalamnya juga perusahaan-perusahaan kecil milik masyarakat itu. Ya kayak gitu kan. Nah, itu yang harus dilihat betul kan kayak gitu. Nah, kalau saya sih melihatnya begitu sih, Mbak. Gimana nih Mas Badi, kita bicara tentang transparansi dulu nih. Bagaimana pengusaha-pengusaha kita ini harus transparan dong gitu. Ya, saya kira memang topik pembahasan kita ini kan berangkat dari kegelisahan sebenarnya, kegelisahan pemerintah dengan target pendapatan negara 2.109 sekian triliun itu kan bukan angka yang sedikit memang dibandingkan 2024 ini kan cuma 1.186 triliun kayak gitu. Artinya ada kenaikan yang sangat signifikan yang sedang didorong oleh pemerintah untuk membiayai tadi program-program prioritas yang mereka usung, misalnya soal makan bergizi ya, makan siang jadi makan bergizi gratis misalnya kayak gitu. Itu butuh pembiayaan yang besar, infrastruktur juga butuh pembiayaan yang besar. Belum lagi misalnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu juga butuh pembiayaan besar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana skema yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya kayak gitu. Nah, tadi bicara soal tax amnesty. Tax amnesty itu ya di satu sisi baik, di satu sisi juga ini hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu gitu, terutama dalam tanda kutip ya itu kelompok-kelompok oligarki ya, yang memang perusahaan-perusahaan besar yang menunggu kebijakan itu gitu loh. Ya misalnya dia harusnya bayar pajak 100 triliun karena tax amnesty kita dapat potongan separuh lebih misalnya kan kayak gitu kan, dan beberapa kali kan sebenarnya juga tidak optimal kebijakan tax amnesty itu. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan review terhadap upaya itu ya. Nah, di satu sisi karena kan ketidakoptimalan misalnya kebijakan tax amnesty itu kan juga soal isu transparansinya enggak konkret gitu, Mbak. Nah, itu yang jadi problem. Pemerintah selama ini memang punya problem serius di soal transparansi data ya, keterbukaan informasi itu memang menjadi tantangan. Termasuk tadi akan lebih baik misalnya potensi 300 triliun dari 300 perusahaan itu dibuka aja datanya biar masyarakat bantu gitu loh. Dibuka aja siapa saja itu kayak gitu kan. Jangan justru ini kemudian dijadikan alat gitu loh, alat untuk menekan pengusaha-pengusaha itu gitu. Lebih baik kita dibuka ke masyarakat ini loh, 300 perusahaan yang ngemplang misalnya kayak gitu, yang tidak taat pajak. Nah, tolong masyarakat bantu dong gitu, kita awasi ini biar lebih optimal gitu kan. Nah, itu kan akan jauh lebih baik ya pemerintah ketika melakukan pendekatan partisipatif masyarakat itu, karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah kalau itu dilakukan sendiri tidak akan pernah optimal gitu, karena peran masyarakat itu menjadi sangat penting terutama untuk mengontrol dari luar gitu kan. Nah, itu sih Mbak, menurut saya poin-poin itu yang saya kira memang selama ini menjadi catatan serius pemerintah gitu loh. Mau ngomong transparansi, setransparan apa pemerintah kita hari ini misalnya kan kayak gitu. Oke, taruhlah pemerintah sudah mendorong melalui mekanisme regulasi, tapi kan pada faktanya enggak juga kan kayak gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu, kasus-kasus yang selama ini, data program tax amnesty yang 2 kali kemarin itu misalnya, itu kan setransparan apa? Kan kayak gitu kan, misalnya kayak gitu, itu enggak tercapai gitu loh. Masyarakat juga masih menanya-nanya, kok banyak perusahaan besar yang masih tidak taat pajak gitu loh. Nah, potensi 300 triliun itu kalau memang benar program tax amnesty kemarin itu berjalan optimal, nggak akan terjadi itu. Karena kan itu sudah dilakukan 2 periode kemarin, 2 periodenya Pak Jokowi itu kan mengeluarkan 2 kali kebijakan itu, kan kayak gitu kan. Nah, kalau itu optimal, nggak akan ada tuh data potensial, itu nggak akan ada, karena mereka pasti oke, kami akan bayar karena sudah ada. Jadi dibuka saja. Iya, keringanan data itu harus dibuka. Iya, pengusaha-pengusaha yang nakal itu siapa kan kayak gitu. Ini kan juga akan menjadi menarik bagi masyarakat pengelola sawit di daerah-daerah itu kan kayak gitu, karena mereka kan juga dihadapkan face to face dengan perusahaan nih, masyarakat yang mengelola sawit di personal itu kan juga dihadapkan pada itu kan. Banyak juga misalnya
lahan-lahan mereka juga akhirnya masuk tiba-tiba masuk di wilayah perusahaan ya, masuk di perizinan perusahaan, itu kan jadi problem gitu loh, Mbak. Mengumpulkan 300 triliun bisa dalam waktu berapa kira-kira ya untuk membalikan itu, Mas? Ya, kalau potensial dari sebenarnya kalau pemerintah mau kerja serius, terutama melalui badan yang sudah dibentuk ya, BPDKS tadi itu misalnya, sebenarnya bisa cepat saja. Kalau mau serius ya, dan problemnya kan komitmen ini yang dipertanyakan gitu loh, Mbak. Negara itu dalam posisi misalnya kita bicara postur APBN, pendapatan negara itu bisa dapat cepat kok sebenarnya sama pemerintah selama komitmennya jelas. Problemnya kan pemerintah ini kadang juga sering melakukan hal-hal yang di luar nalar masyarakat gitu loh. Yang sebenarnya 300 ini dalam kurun waktu nggak nyampe 100 hari itu sebenarnya bisa diungkap saja. Kan kayak gitu kan, nggak perlu, artinya itu bisa masuk agenda 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran misalnya kayak gitu. Kan bisa saja dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam tanda kutip ya, untuk memberikan kekuatan membongkar itu gitu loh. Taman problemnya tadi komitmennya seperti apa. Terlebih misalnya kita kan dihadapkan pada situasi yang serba dilema tadi. Di pajak juga rawan, ya banyak kasus yang kemudian melibatkan orang-orang di Dirjen Pajak dalam konteks permainan itu misalnya. Di penegakan hukum juga banyak sekali yang terlibat dalam tadi istilahnya mafia-mafia itu. Nah ini kan jadi problem sebenarnya kan kayak gitu. Tetapi sekali lagi kalau tadi disampaikan Bang Erson dan Bang Ucok misalnya, kalau ini komitmennya baik, nggak perlu lama-lama, 100 hari kerja itu selesai kok itu. Keluar tuh duit pasti, kan gitu kan, didapat pasti. Artinya untuk mengejar pendapatan tadi ya, biar pemerintah itu tidak terkesan selalu instan melalui pajak penghasilan dan PPN dan cukai. Karena kan selama ini kan kayak gitu terus ya pemerintah itu. Kalau mau cepat ya naikkan pajak PPH, naikkan pajak PPN kan gitu. Sementara sektor-sektor tadi, sektor-sektor sumber daya alam yang harusnya berkontribusi besar terhadap pendapatan negara itu tidak optimal karena tadi setengah hati. Nah, pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak boleh setengah hati dengan potensi 300 triliun dan 300 perusahaan yang disampaikan oleh Pak Hasim itu. Harus clear, betul-betul ditangani gitu loh. Dalam 100 hari selesai itu saya kira. Kita ambil contoh yang sederhana saja yang baru-baru ini misalnya pengusaha susu di Boyolali ketika kemudian dianggap bermasalah langsung diblokir rekeningnya gitu kan. Nah, saya kira PPATK bisa menjadi bagian penting ya untuk men-tracking ya transaksi mereka. Bener nggak sih duitnya sebesar apa sih gitu loh. Nah, kalau memang mereka tidak taat ya tinggal diblokir aja. Masa pengusaha susu yang sekecil itu aja berani diblokir oleh bank, bisa diblokir oleh bank, masa yang ini pengusaha besar nggak berani kan kayak gitu kan. Masalahnya kan itu aja, berani enggak negara melakukan itu kan kayak gitu kan. Dengan 300 ya tadi misalnya kalau benar valid 300 perusahaan itu. Ya diblokir aja dulu sementara kan kayak gitu sampai dia bayar pajak. Itu kan bisa dilakukan. Jadi sebenarnya kong kali kongnya pengusaha sawit ini dengan siapa sih? Ya tadi saya kira banyak lah ya. Kalau bicara tentang kong kali kong itu kan lingkaran setan bisnis ini kan juga luar biasa ya. Mafia-mafianya banyak sekali dan oknum-oknum juga tadi disampaikan Bang Uco juga pasti banyak. Bang Emerson tadi di depan juga memberikan gambaran bagaimana ketika modus itu dilakukan ya pasti ada keterlibatan di luar ya, di luar perusahaan itu pasti ada, nggak bisa ya, oknum-oknum inilah yang saya kira akan menjadi problem serius ya, karena mereka juga pasti punya kekuasaan di masing-masing level ya, kayak di masing-masing tempat, di masing-masing di mana dia berada itu pasti juga punya kuasa di situ. Misalnya kalau dia misalnya berposisinya di pajak ya pasti punya kuasa di pajak itu. Kalau misalnya dia di penegak hukum pasti punya kuasa di situ. Misalnya kayak kasus-kasus yang terbongkar baru-baru ini kan juga mereka ternyata orang-orang yang memang punya relasi, punya kuasa yang bagus kan kayak gitu. Kalau nggak mungkin bisa. Menjadi mitra kong kali kong itu kan bukan persoalan mudah. Satu sisi mungkin karena tadi tuh Mbak, kalau misalnya data BPS itu kan potensi pendapatan negara dari sektor sawit ini kan memang besar ya, dan selama ini memang belum optimal dilakukan oleh pemerintah. Nah, mungkin kemarin tim transisinya Pak Prabowo itu setelah melihat, oh ini ada potensial besar sebenarnya di sawit, kenapa kok nggak didorong serius gitu loh.
terlepas dari persoalan politik tadi ya, dinamika politiknya, tetapi saya melihat sektor ini besar memang, ya sektor ini besar, misalnya apalagi misalnya kayak Pulau Kalimantan yang sebagai basis ya. Papua udah dibuka, ya, Papua itu. Misalnya Sumatera, Sulawesi, bagian utara, Kalimantan itu kan full semuanya sawit kan kayak gitu, dan itu potensial besar, tapi belum ada kontribusi konkret terhadap pendapatan negara. Nah, saya husnudonnya kok ke sana gitu loh, bahwa ini potensi ini harus betul-betul digarap sehingga kita tidak membebani lagi masyarakat melalui pajak PPh penghasilan yang kecil-kecil itu, gitu loh. Meskipun itu potensi akan menjadi pilihan yang paling seksi bagi pemerintah ya untuk mendapatkan pendapatan negara, tetapi saya sih berharap ini serius digarap oleh pemerintah soal sawit ini ya. Terima kasih, Bang Uco. Terakhir, ya. Mas Wadi. Kalau saya melihatnya begini, Mbak, ini jadi pintu masuk ya sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk melakukan reformasi struktural di sektor perpajakan kita ya. Karena memang sengkarut ini sebenarnya apa yang disampaikan Pak Hasim itu menggambarkan bahwa sengkarutnya pengelolaan pajak di Indonesia kan kayak gitu, sehingga butuh reformasi struktural yang konkret juga kan kayak gitu, bahwa pidato perdana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu kan sangat luar biasa ya, memberikan angin segar seolah-olah kan kayak gitu. Nah, apakah itu mampu dieksekusi dengan baik ataukah tidak, itu kan salah satu indikatornya kan tadi bagaimana kemudian penerimaan negara itu tidak lagi membebani rakyat kecil, tetapi betul-betul diarahkan pada warga-warga negara yang memang punya bisnis besar tetapi selama ini tidak tersentuh. Nah, itu yang saya kira perlu dioptimalkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Sekali lagi bahwa pajak itu harus berkeadilan. Salah satu indikator keadilannya adalah pemerintah harus serius menangani pengemplang pajak, terutama dari sektor perusahaan-perusahaan sawit termasuk di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Badi, menjadi pintu masuk untuk reformasi pengelolaan pajak. Dan itu tadi sahabat kebenaran, kita sudah diskusi. Terima kasih Bapak-Bapak atas pencerahannya pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan tema yang lebih seru lagi. Dan sebelum saya undur diri, jangan lupa untuk sahabat kebenaran untuk tetap memperbaharui informasi ADR TV di semua media sosial kami dengan cara share, subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet lambang lonceng agar Anda bisa mengetahui suara kebenaran di ADR TV. Saya Anastasia Putri bersama dengan kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa.